Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vikitan Interior. Di video kali ini saya akan membahas tentang solusi dari video saya sebelumnya yang berjudul kesalahan tukang pemalas saat buat tiang rumah cakar ayam 1 dan 2 lantai. Jadi sebelum teman-teman lanjut untuk menonton video ini, teman-teman harus terlebih dahulu menonton video saya yang tadi saya sebutkan judulnya. Linknya saya tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memahami maksud dari video saya kali ini. Dan juga saya berharap teman-teman harus nonton video ini sampai selesai, agar teman-teman tidak salah menangkap maksud dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman tidak menimbulkan satu persepsi baru yang mungkin bisa merugikan teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke video selanjutnya, bagi teman-teman yang belum dukung channel YouTube dari Vikitan Interior, please tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya, sehingga teman-teman bisa dapat updatean terbaru dari video-video Vikitan Interior. Oke, 1, 2, 3. Thank you sudah subscribe. Nah teman-teman, sebelum saya memberikan penjelasan dari solusi yang akan saya berikan, teman-teman harus melihat ilustrasi video saya berikut ini. Nah, teman-teman sudah lihat kan ilustrasi dari video saya tadi. Masalah yang sering kita hadapi yaitu para tukang pemalas itu, mereka akan memotong besi betonnya itu 1 meter di atas pondasi, seandainya lantai 1. Dan untuk lantai 2 1 meter di atas plat beton atau plat lantai satunya itu. Itu sangat tidak disarankan. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dulu ya sebelum kita masuk ke solusi. Jadi pertanyaan pertama, ada yang tanya, seandainya kalau sudah terlanjur seperti itu, mereka udah terlanjur ya, banyak rumah yang memang sudah terlanjur dibuat potongan seperti itu, apakah boleh kita melas untuk sambungan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Jawabannya adalah jangan pernah melas sambungan besi beton karena itu tidak kuat. Teman-teman bisa lihat kenapa ring dari tiang atau balok itu tidak pernah dilas, tetapi diikat pakai kawat beton. Karena ketika teman-teman melas, sepintas teman-teman lihat sangat kuat, tetapi ketika sudah dicor, sudah dicampur dengan semen, teman-teman harus ketahui bahwa tanah kita di bumi ini tuh pasti bergerak, baik terasa atau tidak terasa. Nah, ketika ada pergerakan tanah, besi beton yang dilas itu akan lepas karena terlalu kaku. Oleh karena itu kita harus mengikatnya tuh dengan kawat, sehingga walaupun terjadi pergerakan, besi ring itu tidak terikat sama besi batangan tiangnya itu. Pertanyaan kedua yang ditanyakan ke saya, terus gimana kalau
pembangunan 3 lantai dan 4 lantai itu kan ada pemotongan besi otomatis, karena memang besi beton itu panjangnya cuma 12 meter. Nah, jawaban saya adalah memang betul. Ketika pembangunan di atas 3 lantai itu pasti ada pemotongan. Tetapi itu ada strukturnya sendiri, teman-teman. Jadi mulai dari pengikat ringnya sampai dengan struktur pondasi platnya itu juga berbeda. Kenapa saya masih membahas 1 dan 2 lantai? Karena memang mayoritas kita di Indonesia ya, banyak sekali rumah yang masih menggunakan struktur untuk 2 lantai doang. Ketika 3 lantai itu otomatis mereka menggunakan kontraktor yang lebih berpengalaman, dan ketika kontraktor yang berpengalaman itu bekerja, itu dia akan membagi timnya itu dibagi menjadi berapa kelompok, misalnya tim struktur, tim peneliti, tim gambar, tim listrik. Nah, itu otomatis untuk melakukan kesalahan itu kecil banget, dan memang strukturnya itu juga beda sekali dengan rumah 1 dan 2 lantai. Itu nanti mungkin saya akan bahas di video-video selanjutnya. Pertanyaan ketiga yang ditanyakan ke saya yaitu gimana ukuran ideal dari tiang kolom dan juga plat beton atau cakar ayam yang ideal untuk bangunan 2 lantai. Perlu saya kasih tahu ke teman-teman, ukuran plat beton itu disesuaikan dengan kondisi tanah dari lokasi teman-teman membangun rumah tersebut. Di kondisi tanah yang padat atau keras, lebar dari plat beton tersebut atau cakar ayam tersebut 90 kali 90 cm itu sudah sangat ideal. Seandainya teman-teman mau lebih besar tidak masalah. Maksimal 1 meter kali 1 meter itu sudah sangat mantap, dengan jarak antar tiang maksimal 6 meter. Itu sudah sangat ideal. Tapi kalau dalam kondisi tanah teman-teman lunak atau sedikit lunak ya, sedikit lunak, itu teman-teman harus buat plat beton atau cakar ayam yang lebih lebar, yaitu bisa sampai 120 cm sampai kali 120 cm. Karena apa? Bentangan yang lebih lebar dia lebih gampang untuk menahan beban dari atas ketika tanahnya lunak. Tetapi untuk tanah yang rawa ya, saya pernah dapat kasus kondisi di mana tanah itu memang dasarnya itu berawa atau bekas sawah. Itu gimana caranya? Itu ada 2 alternatif. Yang pertama, teman-teman harus menggali dalam dari pondasi plat beton tersebut sampai mendapat tanah keras. Tetapi itu kurang efektif karena apabila tanahnya lunak itu cukup dalam di atas 2 meter atau 3 meter, teman-teman tidak mungkin menggali pondasi plat atau cakar ayam itu sampai 3 meter. Itu menurut saya terlalu pemborosan. Cukup teman-teman nambahkan, itu namanya pondasi tiang pancang. Jadi dalamnya teman-teman pondasi plat itu cukup 1,20 meter, sisa sampai di bawah itu teman-teman tambahkan namanya pondasi tiang pancang sampai ke tanah kerasnya. Itu alternatif keduanya. Jadi untuk membahas struktur bangunan itu sangat kompleks ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang masih bingung ingin bertanya, bisa ketik di kolom komentar. Jadi di video-video berikutnya saya akan selipkan untuk membahas tentang pertanyaan teman-teman. Dan saya juga bisa menjawab langsung di komen, selama itu masih bisa kita jawab lewat bahasa tulisan. Tetapi kalau memang cukup kompleks, saya akan bahas di video. Dan juga untuk ukuran tiang kolomnya untuk bangunan 2 lantai itu adalah 40 cm kali 40 cm. Boleh juga teman-teman gunakan 35 cm kali 35 cm, itu sudah tidak masalah. Tapi jangan 30 cm kali 30 cm, kelihatan terlalu kurus. Itu mempengaruhi estetika dari bangunan teman-teman juga. Pasti kelihatan terlalu cengkring, kurus ya, kurang bagus menurut saya. Dan kekuatannya juga berkurang. Dan juga untuk jarak dari tiang bangunan, tiang utama yang menggunakan pondasi cakar ayam itu maksimal jarak adalah
6 meter sampai 7 meter itu masih bisa bentangan segitu. Tetapi teman-teman harus ketahui harus ada tiang bantu di tengahnya itu, jarak 3,5 meter. Atau tiang bantu disesuaikan dengan jumlah kamar. Misalnya di antara 6 sampai 7 meter itu kan tiang utama. Seandainya di tengah-tengah itu ada tembok kamar, di situ juga dikasih namanya tiang bantu. Jadi membantu menopang slope dan juga membantu untuk mengikat batu merah atau batu bata yang teman-teman pasang. Dan juga untuk tiangnya, ringnya, komposisi yang biasa saya pakai dan menurut saya ideal untuk bangunan 2 lantai yaitu besi 16, besi 12, dan besi 8. Besi 16 saya gunakan untuk sudut dari tiang tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Di gambar ini itu di 4 sudutnya itu saya kasih besi 16. Dan di besi yang tengah itu saya kasih besi 12. Sedangkan ringnya saya pakai besi 8. Itu kombinasi menurut saya itu sangat ideal. Dan juga untuk jarak ring setiap untuk tiangnya, untuk kolomnya, jarak ringnya itu ideal itu maksimal 15 cm untuk 2 lantai ya. Jangan terlalu jauh sehingga daya ikatnya terhadap besi beton itu lebih kuat tiangnya itu. Nah, nanti di pembahasan berikut ini kita akan membahas untuk bagaimana ring untuk sambungan pada sambungan. Jadi teman-teman harus nonton terus ya, jangan skip. Jadi apa yang teman-teman dapat dari saya itu benar-benar utuh. Jadi jangan teman-teman skip videonya. Takutnya teman-teman kalau nangkapnya setengah-setengah itu lebih berbahaya. Oke? Pertanyaan berikut. Ada yang bertanya ke saya bahwa gimana bang kalau gitu? Kita sudah terlanjur motong besinya seperti itu. Seperti itu dalam arti misalnya mereka membangun bangunan 2 lantai. Contohnya ruko atau rumah misalnya kan. Mereka bangunnya itu bertahap, lantai 1 dulu dipakai usaha dulu atau ditinggalin dulu sambil perlahan-lahan kumpul duit untuk lanjut ke lantai 2. Itu kebanyakan mereka akan motong kan 1 meter di atas cor platnya itu. Begitu juga yang lantai 1, mereka akan biasanya tuh bangun kadang ada yang bertahap ya. Pondasi dulu, habis itu nanti kumpul duit, naikin tiangnya, habis itu batu merahnya. Mereka akan kebanyakan motongnya itu 1 meter di atas slope. Itu solusinya gimana? Solusi yang benar adalah teman-teman bisa lihat di poin saya sebelumnya bahwa jarak ring pengikat yang ideal adalah maksimal 15 cm. Nah, solusinya ketika teman-teman melakukan sambungan pada besi beton yang sudah teman-teman potong yang 1 meter itu, jarak ring pada sambungan tersebut kita persempit. Misalnya jarak ring yang lain teman-teman adalah 15 cm, jarak ring pada sambungan itu teman-teman buat setengahnya yaitu 7,5 cm per ringnya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi ketika pada saat sambungan teman-teman buat jarak ringnya itu lebih dekat. Dan teman-teman juga harus pastikan ya, kebanyakan tukang yang pemalas ketika mereka mengikat ring itu kadang pernah saya temukan di beberapa kasus proyek itu misalnya ada 8 tiang, pasti mereka cuma mengikat 6 tiangnya saja, 6 batangnya itu. Ada 1 atau 2 tiang yang pasti mereka lalaikan, entah mereka lupa atau memang malas. Itu teman-teman harus perhatikan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini bahwa jarak ring itu kita persempit untuk pas di besi sambungan. Dan juga teman-teman perlu ketahui ya, solusi yang saya kasih ini bukan berlaku untuk semua ya. Maksud dari semua bahwa teman-teman akhirnya oh ya sudah kita bangun seperti solusi ini. Jangan. Jadi solusi ini saya berikan bagi teman-teman yang sudah terlanjur memotong besi betonnya itu seperti itu 1 meter itu, kelebihan 1 meter. Tetapi bagi teman-teman yang baru bangun disarankan 12 meter itu dibuat full karena memang tetap kekuatan full itu jauh lebih kuat. Nah, demikian video saya tentang solusi dari mengikat besi beton tiang yang benar.
Dan teman-teman juga harus perlu ketahui ya, cara mengikat besi beton, yaitu yang jarak dipersempit di bagian pengikat ringnya itu juga berlaku bukan cuma untuk tiang, tetapi untuk slope atau balok dari bangunan teman-teman. Karena memang ada rumah yang memang kebetulan besar bentangannya atau panjangnya melebihi 12 meter. Oleh karena itu teman-teman harus buat sambungannya seperti itu. Seandainya teman-teman buat bangunan misalnya 20 meter, nah sambungannya itu seperti apa? Ya teman-teman harus buat sambungannya itu seperti itu, di balok atau di slope-nya. Bahwa di bagian sambungan teman-teman harus memperkuat atau memperdekat jarak ring. Nah, di video berikutnya saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya, bagaimana tembok itu bisa merembes, kenapa tembok itu bisa merembes, solusinya seperti apa, kenapa bisa lembab, terus bagaimana kelistrikan yang baik, terus pemilihan cat, dan mungkin pembahasan semua solusi interior yang sudah teman-teman tanyakan. Saya akan bahas satu-satu di setiap video yang akan saya upload. Tidak bisa saya bahas di satu video karena pertanyaan itu banyak variasi, jadi saya perkelompokkan. Misalnya kebetulan pertanyaan teman-teman tentang struktur tiang, nah, di video kali ini karena saya membahas tentang solusi dari pengikat tiang, saya akan menjawab itu. Oleh karena itu teman-teman harus stay terus di channel YouTube dari Vikitan Interior, sehingga teman-teman bisa dapat update yang terbaru. Dan bagi teman yang belum mengerti atau pingin request topik apa yang ingin saya bahas, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Teman-teman juga jangan lupa untuk share ke orang-orang di sekitar teman-teman agar kita semua tuh bisa mengerti, bisa belajar. Karena perlu saya tekankan lagi, tukang-tukang yang saya bilang pemalas itu bukannya mereka tidak mengerti, tetapi malas. Karena ketika kita membangun rumah, bertemu dengan customer, kita membangun rumah atau membangun interior, kita perlu mengedukasi dia. Karena ketika dia memerlukan bantuan kita, itu karena dia pertama tidak ada waktu, dan juga mungkin karena dia tidak mengerti dan dia percaya bahwa kita itu profesional. Oleh karena itu kita mesti mengedukasi. Tidak semua yang customer mau itu adalah yang benar. Kita harus diskusi dan diskusi sehingga bisa mendapat jalan yang baik. Oke, demikian video kita kali ini. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube dari Vikitan Interior dengan cara subscribe, nonton video kita sampai selesai, like dan komen serta share. Saya sangat berterima kasih. Terus dukung video kita agar kita semakin berkembang dan saya semakin rajin untuk membahas semua tentang permasalahan dan solusi dari arsitektur dan interior. Jadi saya tekankan sekali lagi, buat teman-teman yang ingin bertanya jangan lupa ketik di kolom komentar. Dan juga ada yang punya masukan dan pengetahuan lebih juga bisa ketik di situ. Jadi kita sama-sama bisa belajar. Channel ini kita buat untuk sama-sama belajar dan membagi pengetahuan ke semua orang, bagi kita semua yang tahu, agar kita semua bisa mengerti namanya membangun rumah yang baik dan ideal. Oke, thank you. Sampai dulu di sini videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Vikitan Interior.